Oke, perkenalkan, kami dari kelompok Al-Khawarij. Nama saya Hanfez Afero dan teman saya Muhammad Asad Muyasir dan Adri Ahmad Anaba akan mempresentasikan tentang NP Completeness Proof. Pertama-tama kita harus mengetahui arti singkat atau definisi singkat tentang NP Completeness. Jadi, dalam teori kompleksitas komputasi, NP atau singkatan dari Non-Deterministic Polynomial Time adalah kelas kompleksitas yang digunakan untuk mengklasifikasikan masalah keputusan. NP problem sendiri adalah himpunan persoalan keputusan yang dapat diselesaikan oleh algoritma non-deterministik dalam waktu polynomial time. Kebanyakan persoalan keputusan adalah NP. NP complete merupakan salah satu dari dua permasalahan non-deterministik. Type lainnya yaitu NP hard. Jadi seperti diagram yang ditunjukkan samping, NP completeness mencakup dua permasalahan komputasi non-polynomial. Oleh karena itu, solusi untuk NP complete juga bisa digunakan untuk problem NP lainnya. Untuk jelasnya, mari kita gunakan sebuah contoh. Jadi P di sini adalah problem, masalah atau yang paling mudah. Misalnya, apakah saya menyukai coklat atau stroberi? Jawabannya mudah, hanya satu. Jadi ya coklat atau tidak stroberi. Sedangkan NP ini merupakan pertanyaan yang lebih rumit, misalnya makanan apa yang lebih saya sukai dari coklat, tapi tidak lebih saya sukai dari stroberi. Jadi yang kesukaannya berada di tengah-tengah antara coklat dan stroberi, itu adalah NP. Sedangkan NP complete ini merupakan salah satu gabungan dari NP hard, di mana NP hard ini merupakan masalah yang kadang-kadang tidak dapat ditemukan solusinya. Sedangkan NP complete di sini merupakan masalah yang ditambahkan. Misalnya, apakah permasalahan antara kesukaan dengan coklat dan stroberi tadi bisa dimasukkan ke masalah-masalah lainnya. Jadi, gabungan dari NP hard dan NP biasa ini menimbulkan suatu union yang disebut dengan NP complete. Dan di sini yang kita bahas adalah NP complete-nya. Ini diagramnya secara lebih jelas. Jadi P di sini, problem di sini tidak sama dengan NP. Kurang lebih sama seperti penjelasan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dan untuk kita sekarang telah mengerti tentang apa itu NP completeness. Sekarang kita akan masuk ke NP completeness proof yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang ada NP completeness proof. NP completeness proof itu adalah suatu cara untuk membuktikan atau menunjukkan sebuah masalah itu adalah NP complete atau bukan. Biasanya yang digunakan itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan mencari masalah lain yang sudah terbukti NP complete, lalu kita reduksi. Apakah si reduksi tersebut sama atau tidak dengan masalah yang ingin kita cari NP complete-nya. Nah, yang kedua itu ada pembuktian secara matematis. Jika masalah tersebut dapat direduksi menjadi NP complete problem. Nah, di sini ada ilustrasi NP completeness dengan reduksi. Nah, pertama yang ingin kita buktikan itu adalah algoritma L1 dengan bantuan algoritma L2. Di sini input pada L1 itu adalah X. Lalu input tersebut kita transformasikan dengan fungsi F supaya kita bisa mengubah X itu yang tadinya input untuk L1 menjadi Fx, yaitu input untuk L2, supaya hasil dari Fx-nya itu saat masuk ke L2 dan mendapat jawaban itu akan sesuai dengan X untuk L1. Jadi nanti hasil dari Fx untuk L2 itu akan menjadi jawaban untuk X pada L1. Nah, lalu di sini ada step-stepnya
untuk membuktikan NP komplit. Pertama-tama kita buktikan bahwa masalahnya atau P itu termasuk dalam NP, dan solusi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu polinomial. Lalu kita memilih NP komplit yang diketahui untuk problemnya, tadi problem P. Nah, setelah kita memilih NP komplitnya, kita mendeskripsikan algoritma F yang tadi itu dia akan mengubah input untuk problem kita menjadi input untuk problem si NP komplitnya ini yang udah terbukti ini. Nah, lalu yang keempat, kita melakukan pembuktian algoritma yang kita gunakan benar atau tidak. Karena kalau salah, nanti hasil akhirnya juga akan salah, karena input untuk NP-nya itu atau algoritma yang pembantunya itu akan berbeda. Nah, di sini dapat dianalogikan berarti X ada pada P aksen jika dan hanya jika Fx itu ada pada P. Lalu setelah kita sudah membuktikannya, maka kita juga harus memastikan bahwa algoritma F tersebut berjalan dalam polynomial time. Setelah itu akan didapat hasilnya.